Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Pratama. Saya di sini akan memenuhi salah satu tugas dosen tentang ilmu gizi olahraga. Kita akan membahas gizi olahraga ya. Pertama, pendahuluan. Istilah gizi dan ilmu gizi di Indonesia baru mulai dikenal sekitar tahun 1952 sampai 1955. WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil makanan dan mengolah zat padat dan cair dari makanan yang perlu untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsi untuk organ tubuh dan menghasilkan energi. Sementara itu, Riyadi mengatakan ilmu gizi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dimakan dengan kesehatan tubuh yang diakibatkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satu cabang ilmu gizi adalah gizi manusia yang khususnya mempelajari gizi pada manusia. Bagian dari gizi manusia yaitu gizi olahraga. Pengertian gizi olahraga. Ilmu gizi olahraga adalah terapan gizi pada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Pengaturan gizi untuk atlet tidaklah jauh berbeda dengan pengaturan gizi bagi orang yang bukan atlet. Fokus utama pengaturan gizi untuk keduanya adalah keseimbangan energi yang memperoleh melalui makanan dan minuman dengan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme, kerja tubuh, dan penyediaan energi pada waktu istirahat, latihan, dan sewaktu-waktu pertandingan. Berbagai istilah gizi. Beberapa istilah yang dipakai dalam ilmu gizi yaitu bahan makanan pokok, pangan yang dimakan secara teratur oleh seseorang atau penduduk dalam jumlah yang cukup banyak untuk memberi bagian terbesar persediaan energi. Pangan adalah bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan untuk tubuh bekerja dan memperbaiki jaringan. Gizi baik adalah keadaan sehat yang disebabkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan pangan dalam jumlah yang cukup serta seimbang. Gizi kurang suatu keadaan tidak sehat yang terjadi karena tidak cukup makanan yang dikonsumsi sehingga tidak memenuhi kebutuhan energi, zat gizi lainnya yang dalam waktu tertentu. Makanan seimbang adalah suatu susunan makanan yang memenuhi seluruh kebutuhan gizi baik jumlah maupun jenisnya. Zat gizi adalah senyawa atau unsur-unsur kimia yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh secara normal. Status gizi atlet adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi, penyerapan, dan penggunaan pangan di dalam tubuh. Fungsinya, terutama fungsi umum gizi, antara lain zat gizi merupakan senyawa atau unsur kimia yang terkandung dalam makanan diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh secara normal. Ada beberapa jenis zat gizi yang diperlukan oleh manusia. Untuk beberapa minimal ada 50 jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh, yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok utama zat gizi, yaitu karbohidrat,
protein, lemak yang disebut juga zat gizi makro, vitamin dan mineral disebut zat gizi mikro, dan kelompok air. Bila dilihat dari segi fungsinya, ada 3 fungsi utama zat gizi, yaitu sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan jaring-jaring tubuh, dan berfungsi mengatur proses dalam tubuh. Zat gizi makro untuk latihan. Pengaturan makanan atlet berorientasi gizi seimbang penting dilakukan mengingat pentingnya peranan masing-masing zat gizi tubuh secara keseluruhan, terutama untuk atlet. Kebutuhan gizi atlet jelas akan berbeda dengan kebutuhan gizi orang yang bukan atlet. Hal ini disebabkan perbedaan fisik dan aktivitas kondisi psikis. Kondisi prestasi atlet di Indonesia belum mencapai kondisi yang optimal. Salah satunya dipengaruhi oleh asupan zat gizi yang tidak seimbang. Zat gizi yang dibutuhkan atlet terdiri dari zat gizi makro dan zat gizi mikro, yang termasuk kelompok zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan zat gizi mikronya yaitu vitamin, mineral. Selanjutnya zat gizi mikro dan elektrolit. Yang termasuk zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Zat gizi mikro itu yaitu vitamin dan mineral diperlukan atlet untuk mengatur metabolisme tubuh normal dalam tubuh. Vitamin merupakan suatu senyawa organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Meskipun kebutuhan akan vitamin sangat sedikit, tetapi vitamin sangat penting untuk proses pertumbuhan, mempertahankan kesehatan, dan proses metabolisme normal dalam tubuh. Vitamin tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Pemberian nama vitamin diberi simbol abjad menurut urutan dan diisolasi pertama kali. Setelah itu baru diberi nama sesuai unsur kimia yang menyusunnya. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral terdiri atas 2 golongan besar, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari, sedangkan yang tergolong dalam mikro adalah kelompok mineral yang kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari. Yang termasuk mineral makro adalah natrium, magnesium, kalium, kalsium, fosfor, klor, sulfur. Sedangkan yang tergolong mineral mikro adalah zat besi, seeng, yodium, selenium, dan tembaga. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Intinya dari pemaparan ini adalah gizi yang baik itu gizi yang seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.